Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus libur dan tahun baru. Seperti apa kondisi di Bandara Soekarno-Hatta? Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Ya, halo Sufi, jika kemarin situasi di Bandara Soekarno-Hatta ini cukup padat begitu. Lantas bagaimana hari ini berdasarkan pantauan Anda kalau kita ingin memasuki masa libur masa dan tahun baru ini, apakah terpantau terjadi kepadatan calon penumpang di bandara, Sufi? Ya, selamat pagi Amel dan juga Farhanisa. Kalau dari pantauan kami di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, penumpang tujuan domestik memang terlihat cukup padat, namun ternyata menurut PT Angkasa Pura II Persero, kepadatan penumpang pada Natal tahun 2020 ini justru terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 atau pada hari Rabu kemarin dengan jumlah penumpang yang mencapai 85.000 orang dengan 846 penerbangan yang sudah berangkat pada hari Rabu kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah penumpang pada momen Natal tahun 2020 ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Persero, Bapak Muhammad Awaludin. Selamat pagi, Pak Awal. Selamat pagi, Mbak. Ya. Pak Awal, mungkin ini biar kita bisa tahu lebih pasti, sesungguhnya untuk puncak arus mudik pada momen Natal 2020 ini terjadi apakah pada hari Rabu atau justru pada hari ini H-1, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini sedang memonitor arus puncak itu diperkirakan hari ini dan kemarin. Jadi kemarin itu kita mencatat pergerakan tertinggi selama setelah pandemik ini ya, itu ada 907 pergerakan pesawat khusus di Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian penumpang yang ke bandara datang dan pergi itu kurang lebih sekitar 85.000. Dan ini adalah angka tertinggi. Jadi kami memperkirakan kemarin itu adalah arus puncak untuk Natal, dan hari ini H-1 kami juga memperkirakan masih terjadi puncak pergerakan ya. Dan kami masih monitor, dan estimasi kita hari ini pun angka pergerakan pesawat take off landing itu masih di sekitar angka 900-an seperti kemarin juga. Dan pergerakan penumpang pun datang dan pergi dari Bandara Soekarno-Hatta itu juga kurang lebih di atas 80-an ribu. Jadi perkiraan kami 2 hari ini, kemarin dan hari ini adalah arus puncak berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk rutenya sendiri, Pak, mungkin bisa disebutkan rute yang menjadi rute favorit pada Natal tahun 2020 ini di mana saja, Pak? Ya, kami masih melihat ya, ada beberapa rute favorit yang memang jadi pilihan masyarakat. Yang pertama itu adalah Soekarno-Hatta Kuala Namu ke Sumatera Utara, kemudian Soekarno-Hatta Denpasar itu jadi masih pilihan masyarakat. Jadi sebagian masyarakat yang sudah melengkapi syarat-syarat untuk berlibur itu masih cukup tinggi animonya ya. Dan kemudian Soekarno-Hatta ke Surabaya. Terus berikutnya adalah Soekarno-Hatta ke Makassar, dan yang terakhir itu adalah Soekarno-Hatta ke Banjarmasin ya, Kalimantan dan sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang prioritas pilihan masyarakat sebagian besar itu didominasi ke arah luar Jawa. Pak Awal, saya tahu ini masih terus berjalan, tapi jika dibandingkan nih Pak dengan beberapa bulan terakhir semenjak pandemi ini, terkait dengan peningkatan jumlah penumpang sendiri, apakah pada momen liburan Natal tahun 2020 ini terjadi peningkatan, kemudian berapa besaran peningkatan jumlah penumpang? Ya, betul sekali. Jadi kami punya data membandingkan November lalu pada periode yang kurang lebih sama. Jadi data kita memperlihatkan dibandingkan dengan November, Desember untuk angkutan Natal Tahun Baru ini ada pergerakan peningkatan untuk pergerakan pesawat itu kurang lebih sekitar 35%, dan pergerakan penumpang itu kurang lebih sekitar 27%. Jadi memang animo masyarakat untuk terbang di periode Natal Tahun Baru tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya, dan syarat-syarat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah berkaitan dengan antisipasi penanganan COVID-19 ini, itu saya rasa kita operator bandara dan juga masyarakat hanya 2 kata kunci, patuh dan disiplin, serta diikuti dengan konsistensi. Jadi kami masih bersyukur walaupun kemarin dengan penerapan aturan baru saat ini dengan penambahan titik-titik lokasi untuk kebutuhan tes COVID, dalam hal ini adalah rapid test antigen maupun juga PCR, Soekarno-Hatta sekarang sudah menambah menjadi 8 titik. Jadi masyarakat bisa memilih. Sebelumnya mungkin hanya kurang lebih sekitar 3-4 titik saja. Nah, sekarang sudah 8 titik untuk tes COVID. Jadi saya rasa animo yang tinggi ini juga bisa diikuti dengan penerapan
penerapan protokol kesehatan yang sangat belum berangkat. Dan bandara memfasilitasi itu. Mudah-mudahan semuanya lancar. Pak, yang saya tahu AP2 ini membawahi sekitar 19 bandara begitu ya Pak ya. Bagaimana evaluasi juga terkait peningkatan jumlah penumpang? Apakah di bandara lain selain Bandara Soekarno-Hatta juga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang sama Pak? Ya, kurang lebih sama. Jadi saya punya data juga untuk di luar Soekarno-Hatta. Sampai dengan H-2 di seluruh bandara di luar Soekarno-Hatta, itu pergerakan penumpang sudah di angka 300.000. Ya, dari sejak tanggal 18 Desember kita memberlakukan posko angkutan Natal Tahun Baru. Dan jumlah kemarin di luar Soekarno-Hatta, di 18 bandara yang lain itu juga cukup tinggi, 60.000. Karena biasanya itu hanya rata-rata 35.000 sampai 45.000, 50.000 something begitu ya. Kemarin itu mencatat 60.000. Nah, bagaimana dengan pergerakan pesawatnya? Pergerakan pesawat juga sama. Sampai dengan hari H-2, pergerakan pesawat sejak posko Nataru ini kita buka, kita monitor di luar Soekarno-Hatta itu 3.900-an pergerakan pesawat. Soekarno-Hatta sendiri kan tadi kurang lebih sekitar 5.000 pergerakan pesawat kan total ya. Dan kemarin juga angka tertinggi untuk pergerakan pesawat di seluruh bandara di luar Soekarno-Hatta. Angkanya kurang lebih 700-an pergerakan pesawat. Soekarno-Hatta sendiri 907 yang tadi saya sampaikan. Jadi kurang lebih hampir sama, jadi bergerak simultan. Kenapa? Karena memang Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kan bandara jangkar atau anchor airportnya untuk domestik. Jadi pada saat peningkatan Soekarno-Hatta ini terjadi, juga berdampak kepada bandara-bandara di luar Soekarno-Hatta. Seperti yang tadi kami sampaikan, seperti ada 5 pilihan masyarakat terhadap titik-titik destinasi dari Soekarno-Hatta. Nah, ini yang kami tetap monitor karena hal yang sama secara standar pelayanan, level of service baik di Soekarno-Hatta maupun di luar Soekarno-Hatta harus tetap sama. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Secara menyeluruh ini Pak, minimal meskipun masih berjalan, evaluasi seperti apa yang ada dari 19 bandara yang dikelola oleh AP2 sendiri? Baik, yang pertama evaluasi yang berkaitan dengan pergerakan pesawat dulu ya. Sampai nanti periode angkutan Natal Tahun Baru ini akan kita akhiri di tanggal 8 Januari 2021. Pergerakan pesawat kurang lebih mendekati angka di atas 20.000, mungkin sekitar 21-22.000 ya. Dan kemudian pergerakan penumpang sendiri kami sudah memperkirakan dari H-7 sampai H+7 Natal dan Tahun Baru, artinya sampai tanggal 8 itu tidak kurang perkiraan kita mendekati angka 2,5 juta penumpang pergerakan. Jadi ini angka yang cukup besar ya. Dan yang kedua tentu saja kami menghimbau dalam periode angkutan Natal Tahun Baru ini, masyarakat harus, kata kuncinya, tidak ada tawaran, tidak ada hal-hal yang bisa ditoleransi terhadap penerapan protokol kesehatan. Kata kuncinya patuh disiplin, ikuti semua, termasuk persyaratan untuk kelengkapan dokumen perjalanan. Dan kalaupun itu belum memiliki, bandara memfasilitasi itu, tapi harus memperhitungkan waktu, ya, waktu untuk keberangkatan dan juga proses untuk dilakukannya tes itu. Nah, bagi yang belum punya, kami menyarankan paling tidak 3 atau 4 jam sebelumnya sudah di bandara, karena proses itu membutuhkan waktu. Dan yang kedua, bagi yang sudah punya, bisa kurang lebih 1 jam sampai 2 jam itu sudah di bandara, sehingga nanti prosesnya bisa berjalan lancar. Nah, harapan kami semua kepada seluruh stakeholder bandara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Pak Menhub, Pak Dirjen Perhubungan Udara yang tanpa henti ya mensupervisi kegiatan di lapangan, Kementerian BUMN, seluruh stakeholder bandara dari imigrasi, kemudian bea cukai, kemudian karantina kesehatan, juga supporting dari TNI dan Polri, sehingga kita bisa jaga bersama kelancaran dalam proses angkutan Natal Tahun Baru ini bisa kita kawal dengan baik sampai dengan selesai. Nah, sehingga semua kebutuhan masyarakat terhadap pergerakan melalui transportasi udara bisa berjalan dengan baik dan kita juga bisa memberikan hal yang terbaik untuk semuanya. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Jadi semoga kelancaran terus terjaga sampai dengan nanti tanggal 8 Januari begitu. Terima kasih banyak Pak Muhammad Awaludin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Persero. Iya, Amel dan juga Farhanisa, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang diperkirakan akan terjadi ada 2 hari puncak pergerakan penumpang pada momen Natal tahun 2020, di mana untuk hari ini angkanya masih terus bergerak, di mana jumlah penerbangannya
diperkirakan akan juga mencapai sekitar 900 pesawat yang bergerak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke sejumlah rute, termasuk 4 diantaranya adalah rute favorit yang menjadi tujuan penumpang, diantaranya adalah Bali dan juga Medan. Kemudian juga yang harus diingatkan dan harus diingat oleh para calon penumpang adalah tetap menjaga protokol kesehatan seperti mengenakan masker, yang pastinya salah satu persyaratan untuk menggunakan masker adalah masker 3 lapis yang aman dan menutupi mulut serta hidung, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan dengan air dan juga sabun, dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan pastinya jika Anda memang salah satu penumpang pesawat yang akan bepergian, pastikan sudah menyiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa terbang dengan aman di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Amel dan juga Farhanisa. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.